Setelah melarang ada solusi. Kalau itu haram tidak boleh, solusi halalnya juga harus ada. Maka itu butuh strategi. Maka organisasi Huda itu menjadi sebuah kekuatan yang bisa membuat strategi bagaimana menyampaikan Islam itu menjadi pemikiran dan sikap dan perilaku di dalam kehidupan. Itu tantangan. Cuma yang mana bukan lelaki you ayu tegur-tegurnya biar bibe lu tegur lelaki dia habis pada dia tegur dia tegur dia habis sebagai lu dia. Cuma yang salah-salah biasa yang kadang kena lebut kaklik yang kamu bandar telefon baikkan nomor ayah tu jadi jangan urus sudung ya bukan tugas lo. Dan nak kejadian yang lu pegang sampai kejadian ini lu tajuk tugas tak tanya umur padik ke yang sudah menempah nak je jangan taduk hidih bangga tanya langsung ngewek nak jemaah gila ke hai abun pakar no tajak ada di berat jalan pengah lah pubut ragut ayah tu pipa takut kita tanya ji aku kita tanya ji kolam dia kita tanya ji ragut payah aja man kena lebu tanya gara-gara tapi organisasi kadang ngon-ngon tu hai pakai alasan halangan hasil. Jadi sungguh jauh bebut. Yang pertama yang biasa lu pegang lebih-lebih nyonya harapan umat, untuk kepentingan umat, untuk kemaslahatan mereka dunia dan akhirat, harus bekerja keras. Jangan sambilan, jangan selalu berhalangan. Itu saya kalau nantinya kira ada dalam pikiran lo. Dalam kala nyanyi tukang berhalangan menunggu. Siap dilatih, siap. Baik ada duduk, ya duduk ya bukan. Dia tak duduk rapat tunggu saya. Lu halangan, setuju betul. Duduk je rapat, dia setuju lu betul. Ia sampai setuju teruk bertiga tak. Sampai duduk tua ke jabatan nak dipulih pun jabatan terus iron nak laudah roh belum ni kalau nanti pun jabatan ada tinggal kulit ada iron ke jabatan ada tinggal kulit ada telefon halangan padahal mendung tu yang bebut yang betul tidak menganggap penting. Kita pasti tidak pernah berhalangan dengan sesuatu yang kita anggap penting. Kalau tidak punya waktu, tidak ada waktu kosong, pasti akan kosongkan waktu untuk yang kita anggap penting. Demi sesuatu yang lebih penting akan berhalangan kepada yang lain yang kita tidak anggap penting. Pegang hajuan anggap penting. Maka program-program Huda pertama harus yakinkan bahwa yang kita lakukan itu sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, Huda baru eksis apabila punya legasi, punya peninggalan. Ada sesuatu yang tertinggal yang bermanfaat untuk umat. Itu hal yang penting. Hai apa? Dengan Huda merasa orang beruntung. Jadi urangnya ada kasih izin yang sudah jinak-jinak itu bukan PR lagi. Ini PR yang liar-liar. Bagaimana menjangkau? Ini butuh bantuan Pak Wakil Bupati, Pak Bupati. Karena apapun cerita, kita tidak mungkin sendiri. Harus bersama. Rasulullah sendiri mengatakan qiwamud dunya bi arba'atin. Dunia ini tegak kokoh dengan 4 perkara. Bi ilmil ulama, adlil umara, sakhwatil aghniya, du'ail fuqara. Ilmunya para ulama, adilnya para pemimpin, murahnya orang kaya,
dan doanya orang miskin. 4, tidak 1. Tugas terbesar adalah ulama. Kalau ilmu para ulama tidak tersampaikan kepada umarah, kapan mereka jadi adil? Dakwah Islam tidak disampaikan kepada calon-calon umarah, mereka tidak akan bisa menjadi umarah-umarah yang adil karena kejahilannya. Orang kaya akan pikir, kalau dakwah ulama tidak tersampaikan kepada orang kaya, hai dia dah dakwah ada terkah kata hai gaya bibang dia orang terkah dia lemek pegang napeng lo abu hidung berhana hai kena model benar ya. Hai kejap ya pemulia abu. Nah yang model dia. Anak pu peju. Igaya nak undipnya. Ya tahu silaturahmi dengan abu tak. Blog ring luar boh gedang jum dua beli ini. Ya pemulia abu, peju abu. Yang kenyan yang nak hai dia tu nak halai dia. Tetapi hari karena Rasulullah bukan sahwatil aghniya. Buat yang aghniya itu sahwah. Maka keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, 2 hal yang paling inti yang menjadi kekuatan Islam. Pertama, mampu mendakwahkan orang kuat sehingga mereka menjadi orang baik, dan orang baik itu menjadi orang kuat. Para budak berubah jadi pemimpin dunia, yang lahir di perkemahan berubah jadi tokoh-tokoh pejuang pengukir sejarah. Umar, seorang tokoh besar yang kuat, dirubah oleh Rasulullah menjadi tokoh terbaik, sehingga kekuatan Umar menjadi kekuatan Islam. Kekuatan orang kaya bagaimana menjadi kekuatan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam itu bagaimana? Nah kekuatan baru ngatir doa. Nyai ganyan nyo kepeng dah. Tapi munyo ganyan enggak yang nak pangkai doa. Hai doa pertama munyo doa. Hai tu nak payah bloy go nak payah sewa pun. Kan gampai nak doa mental. Nyen doa il fuqara makbulah. Orang-orang miskin yang baik itu makbul doanya. Orang kaya kalau mau lebih kaya minta doa sama orang miskin. Orang miskin kalau berdoa untuk orang lain kaya, insya Allah akan kaya. Yang tidak kaya kalau berdoa untuk dirinya sendiri. Hai kamu nak berkali Allah kaya. Baik fikir buat tehan, hati hanap berdoa ke roh, berdoa ke roh ke gop pihak terima kah? Kemudian dia memang sudah diciptakan untuk miskin. Tugasnya berdoa. Untuk siapa? Yang kaya lebih kaya. Yang kuat lebih kuat. Yang alim harus lebih alim. Kabak je yang murut. Urut patahnya. Dia kaya punya patah kok cara bagurut. Yang baik ke patah roh. Nah orang mesti gurut roh-roh yang hati. Punya gurut kok lepas cara. Yang baik gurut itu punya berkilah roh. Kena orang nak menteri bagi jarum kau lepas cara bahasa sakit kanya nya kah gitu jarum ngena menteri kanya ilung nang tu mem ke ron tu me di nam jarum kau bila penyakit boleh pula bahasa sakit ron jarum mentang lupa ya. Maka tugasnya ulama itu luas. Bagaimana mendakwakan orang kaya, bagaimana mendakwahkan tersampaikan kepada umarah, bagaimana dakwah itu tersampaikan kepada orang miskin. Kalaupun dia lemah dalam kemiskinan, tapi dia menjadi manusia yang baik. Yang penting baik, miskin baik, yang kaya jadi orang baik, pemimpin jadi orang baik, ulama juga harus jadi orang baik. Kalau semuanya baik,
menjadi kekuatan bangsa. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri ini tidak akan baik kalau yang baik itu tidak kuat, dan kalau yang kuat itu tidak baik, malah menjadi hewan-hewan pemangsa. Bahaya. Pula orang ya orangnya kiban tak dakwah supaya pemimpin itu jadi baik pun ada petiran. Ini kelibut lagi saya ro kapai kan demo dud hai pun ada lagi saya ro kapai anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Itu bagaimana membuat mereka tersadar, atau persiapkanlah ke depan pemimpin-pemimpin yang adil. Jadi baik dakwah, baik inklusif. Baik inklusif. Yang baik benar ni, tak dakwah tok kurung bak musabah saya, mak bau musabah saya saja. Buat itu pedagang pengusaha itu menjadi sufi. Kalau kita memang bergerak tasawuf, bagaimana sufi di dalam perniagaan, bagaimana sufi di dalam pemerintahan, bagaimana beda sufinya. Maka apa yang telah diutarakan oleh Al-Ghazali, apa yang diperjuangkan Rasulullah, kalau di dalam kehidupan ini supaya dunia mazra'ah lil akhirah, pastikan terintegrasi 3 hal: nilai adil, nilai ihsan, wa syafaqah 'ala din. Selalu menyelamatkan agama. Itu gaya orang Islam. Tapi sayang pemikiran ini tidak tersampaikan menjadi pemikiran kaum muslim, sehingga pemikiran orang Islam adopsi dan pemikiran musuh Islam. Ini yang menjadi masalah. Coba cari bagaimana orang Islam berpikir. Ujung-ujungnya persepsi dan cara berpikir mereka bukan dari nilai-nilai Islam, tetapi dari nilai-nilai musuh Islam. Pakar karena orangnya orang Islam kalah perang pemikiran, kalah dakwah pemikiran, sehingga utak orang Islam diisi oleh pemikiran yang lain. Makanya tugas huda bagaimana, itu apa yang mesti kita lakukan. Maka musyawarah kerjanya duduk apa yang mesti dikerjakan. Cuma yang perlu pegang yang baik, selalu rapat kerja tapi tidak kerja-kerja. Yang bahaya. Tapi rapat kerja, musyawarah, pendapat habis-habis. Nanti wate apa dia pendapat. Lihnya dua je mati-mati. Anda tempuh mati-mati je. Setelah kerja sama dengan sebelum kerja. Hari ini cobalah udah tamnya. Setelah dilantik langsung berbeda dengan sebelum dilantik. Kamu mau pantau kan Abi? Pantau menjing ini. Yang ada yang macam tayu lepas apa kali. Janganlah begitu. Tapi alhamdulillah longkalan papala inyo kamleude. Cuman kadang-kadang yang berigen kaya. Tapi hana pupu berigen. Yang penting pulih. Ya. Teka pulih itu ke pulih berigen lagi tahu urung gila. Dan alhamdulillah. Yang penting untung tak ikuti pu yang garakan dia ayat. Maka tanya beruntung. Beruntung sudah. Maka dekan bukan kasar, bukan benci. Kadang-kadang rubrak mentekan batu nyen kan karena medu. Karena medu kita sah benci degrenda kadang-kadang nyekan karena benci kepada karena sayang ibacara bunyi kubur bereksis. Dan kemudian ummah yang ada di Tamiang merasakan manfaat kehadiran huda untuk dunia dan akhirat. Siapapun yang ada di Tamiang akan merasakan beruntung dengan hadirnya huda. Huda itu akan besar kalau mampu melakukan hal-hal yang besar. Huda itu akan bermanfaat kalau mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk umat. Itulah yang kita lakukan. Yang kita lakukan yang bermanfaat itu tetap kebaikan-kebaikan yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu tersampaikan nilai Islam merata ke seluruh elemen masyarakat dengan cara-caranya masing-masing. Kalau mereka itu halikan, usahakan jadi muhibban. Dari muhibbanlah mereka akan berproses menjadi mustami'. Dari mustami' mereka berproses menjadi muta'alim. Dari muta'alim dia akan berproses menjadi alim. Tidak boleh langsung mendadak, karena Rasulullah mengatakan ad-dinu matin fa'awilhu birrifq. Agama itu tegas, keras, maka masukkan dia dengan lembut. Munyo tapatha tamang lagi urung pasoi lempluk minyak ni. Tapaso ngendrong, ya tamang. Beda kita ada porong lantung puno. Payah cocok cepet sikit-sikit bil istidrak. Karena dia keras, kalau dipaksakan pecah. Maka kalau kata orang Aceh, kenur Aceh, lepah lehu rebah, lepah banyak patah, lepah bijak. Maka khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan pertengahan, jaga keseimbangan, wasatiyah dalam segala hal. Itulah jalan petunjuk, itulah jalan hidayah. Kelewat kanan sesat, kelewat kiri sesat. Tapi di jalan kanan, tapi jalan kanan, tapi jangan kelewatan. Tiba jalan kanan, ad-dunya mazra'ah lil akhirah. Dunia kala tadurru akhirataka. Duniamu jangan sampai jadi malapetaka bagi akhiratmu. Jaga itu. Perbaiki dunia untuk menjadi mazra'ah lil akhirah. Baik dia meno, dia kadang-kadang ada tak seranggo, ro daging nanti. Ronya bukan wasatiyah, be liberal. Padahal kadang-kadang dia liberal di, tapi dia liberal kanan, juga liberal kiri. Kan? Hai nyo kena wak liberal kiri, nyo urutan dunia atau urutan agama. Ke agama nyo urutan dunia. Hanya urusan agama. Kita yang pergi menanti. Kita dah jap bagi dia. Nyo kidai nyo kena menji. Hino hana ala-ala minang. Sebelahnya hari hanja. Nyo kena menji nyo ke. Kidai nyo. Yang mencapai nyo. Ni berarti. Ni liberal sih. Ni nak urus agama. Ni urusan dunia. Nak urus ilo. Urusan dunia apa? Ada urus ya. Anak bahas mekat terhalir terharum tertak. Ai tak urus dia betul berhenti betul. Ini pajuh jo harum juga. Perut juga, bidalmi juga. Karena yang dunia ana urusan dia. Ana pupul dia. Lu urusan di masjid mantap. Liberal sih, cuma liberal kanan. Jadi liberal kiri. Yang khairul umuri jangan liberal kanan, jangan liberal kiri, awsatuha, pertengahan. Itulah khairul umuri awsatuha. Maka begitulah kiprah huda supaya bisa meluruskan pemikiran, ujungnya meluruskan sikap dan perilaku, maka membuat perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga, bukan perjalanan ke neraka. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.